Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lira Eka Novianti, NIM 049. Di sini saya akan menjelaskan tentang wakalah, dasar hukum, rukun, dan syarat wakalah. Baik, langsung saja. Wakalah. Wakalah menurut bahasa merupakan suatu perlindungan, pencakupan, tanggungan, dan pendelegasian. Namun secara istilah, wakalah merupakan suatu permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya dalam sesuatu hal yang diwakilkan, sesuatu hal yang diwakili. Sedangkan menurut DSN MUI, wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Nah, wakalah juga memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut para ulama. Nah, wakalah menurut para ulama yaitu suatu pemberian kewenangan kepada orang lain untuk bisa melakukan suatu pekerjaan pada bidang-bidang yang bisa diwakilkan atas nama pemberi kuasa, yang tindakan itu dikirimkan dengan pemberian kuasa mati. Sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati, berarti itu sudah berbentuk wasiat, bukan berbentuk wakalah. Dasar hukum wakalah. Nah, dalam dasar hukum wakalah tidak tentu jauh dari seperti Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Sebab dasar wakalah sudah ditentukan dalam sebuah Al-Quran dan juga sebuah Sunnah dan juga Ijma. Selanjutnya yaitu rukun wakalah. Rukun wakalah menurut kelompok Hanafi, rukun wakalah itu hanya ijab dan qabul. Akan tetapi ada beberapa jumhur ulama tidak sependirian dengan pandangan tersebut. Mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat wakalah itu ada orang yang mewakilkan atau al-muwakil, kedua orang yang diwakilkan atau al-wakil, ketiga objek yang diwakilkan, yang keempat syigot. Itu merupakan rukun wakalah menurut jumhur ulama lainnya. Syarat wakalah. Perwakilan tidak sah kecuali apabila syarat-syarat yang menjadi sahnya wakalah terpenuhi. Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan wakil, ada yang berkaitan dengan wakil, dan ada pula yang berkaitan dengan mewakil fi, sesuatu yang diwakilkan. Yaitu pertama, syarat sebagai mewakil. Adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam apa yang diwakilkannya. Apabila mewakil tidak memiliki otoritas untuk bertindak, seperti orang gila dan anak kecil, maka penunjukan wakil olehnya tidak sah. Kedua, syarat wakil. Syarat wakil di sini adalah orang yang berakal sehat. Maka apabila dia seperti orang gila, orang idot, atau anak kecil yang belum memumayyiz, maka penunjuk sebagai wakil gagal. Yang ketiga, syarat mewakil fi. Disyaratkan agar mewakil fi adalah sesuatu yang boleh, yang diketahui oleh wakil. Itu yang dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sa'adatul Maufiro, NIM terakhir 093. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi wakalah pada perbankan syariah. Seperti itu. Wakalah, kita tahu bahwasanya wakalah itu adalah perwakilan seperti itu. Jadi ada seseorang yang mewakilkan entah itu jual beli atau jasa lainnya kepada pihak mewakil atau orang yang mewakili, seperti itu. Untuk dalam perbankan syariah ada 4 aplikasi wakalah. Yang pertama yaitu jasa transfer.
kita tahu mungkin dari kita tuh sudah banyak yang menggunakan jasa-jasa transfer kayak gitu. Kita taunya ya sudah, kita ngirim uang, misalkan saya ngirim uang 500.000 kepada teman saya lira misalkan, langsung kirim ya wes nyampe gitu. Padahal kalau kita telusuri itu dalam perbankan syariah itu namanya akad wakalah seperti itu. Jadi yang dimaksud akad wakalah dalam aplikasi tersebut seperti apa? Misal saya itu ngirim uang 500.000 kepada saudari lira. Nah, uang yang saya kirim itu bukan langsung pas masuk ke saudari lira, enggak. Jadi kita tuh uang kita tuh masih melewati bank dulu gitu. Jadi saya mentransfer uang kepada lira itu sama halnya dengan saya mewakilkan kepada bank dengan nominal 500.000 untuk diberikan kepada saudari lira seperti itu. Jadi itu prosesnya ya seperti itu. Kalau kita tahunya kan cuman ya sudah kita ngirim kayak gitu. Jadi jasa transfer itu dalam ekonomi syariah itu disebut dengan akad wakalah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah inkaso. Kemarin waktu praktikum perbankan syariah sempat saya jelaskan juga mengenai inkaso tersebut. Jadi, inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Di sini, bank berlaku melakukan penagihan dan menerima pembayaran tagihan untuk kepentingan nasabah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penitipan. Penitipan yaitu akad pendelegasian pembelian barang terjadi apabila seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dirinya untuk membeli sejumlah barang dengan menyerahkan uang dengan harga penuh sesuai dengan harga barang yang akan dibeli dalam kontrak wadiah. Wadiah itu titipan seperti itu. Ini contoh kasusnya. Sebagai contoh, bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dengan menggunakan akad wakalah. Dan akad morobah bisa dilakukan secara prinsip apabila barang yang sudah dibeli melalui wakalah telah menjadi milik bank seperti itu. Jadi mungkin kalau kita melihat penjelasan tadi agak ribet seperti itu. Jadi semisal contoh sederhananya kayak gini, saya mau beli pentol seperti itu. Misalkan enggak mau beli nasi misalkan. Jadi saya nitip ke nitip ke Diana misalkan. Jadi itu yang dimaksud dalam penitipan wakalah seperti itu. Jadi saya nitip nasi saya mewakilkan pembelian saya kepada pedagang nasi tersebut yang diwakili oleh Diana kayak gitu. Jadi itu namanya wakalah dalam hal penitipan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah letter of credit. Kemudian yang keempat adalah letter of credit. Letter of credit adalah surat pernyataan akan membayar kepada yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir atau eksportir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad. Banyak di situ ada wakalah bil ujroh, qard, morobah, salam atau istisna, ada mudharabah juga, musyarakah dan hawalah dan ijaroh seperti itu. Jadi di situ banyak juga kombinasinya dari berbagai akad. Untuk penerapan wakalah dalam letter of credit ini nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya yang akan membahas tentang wakalah bil ujroh seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Aljia Putri, NIM 1807211000167. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi dari akad wakalah bil ujroh. Akad wakalah bil ujroh sendiri terbentuk karena adanya kodifikasi antara dua akad, yaitu yang pertama ada akad wakalah dan juga ada akad ijarah atau sewa jasa. Dalam penerapannya, bentuk perwakilan di dalam akad wakalah bil ujroh ini, pengoperasian pada akad wakalah bil ujroh ini terjadi suatu perwakilan tersebut terdapat suatu bentuk pengupahan jasa yang dilakukan oleh orang yang memberikan amanat kepada orang yang telah mewakilkan. Dari adanya suatu persewaan atau jasa yang telah diterapkan melalui bentuk perwakilan ini, bentuk perwakilan inilah dengan adanya percampuran akad ijarah. Jadi
bisa disimpulkan bahwa akad wakalah bil ujrah merupakan suatu akad yang dilakukan oleh muwakil atau orang yang memberikan amanat kepada wakil atau orang yang mewakili ketika berlangsungnya akad wakalah tersebut. Dan setelah berakhirnya akad wakalah tersebut, dari pihak wakil atau orang yang mewakili itu boleh meminta fee atau upah kepada pihak mewakil atau pihak yang memberikan amanat sebagai bentuk balas jasa atau pengupahan jasa karena telah mewakili. Seperti itu. Terus selanjutnya ini ada dan selanjutnya ada dalam pelaksanaan akad wakalah bil ujrah ini di perbankan syariah terdapat konsep wakalah di perbankan syariah. Yang pertama, seiring dengan berkembangnya institusi keuangan Islam di Indonesia, maka aturan hukum harus ada pula. Seperti contoh ini ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 10 garing DSN garing MUI garing 4 garing 2000. Fatwa ini ditetapkan pada saat rapat pleno Dewan Syariah Nasional tanggal 8 Muharram 1421 Hijriah. Meliputi ketentuan wakalah. Yang pertama ada ketentuan wakalah, yang kedua rukun dan syarat wakalah, yang ketiga aturan terjadinya perselisihan. Dalam akad wakalah bil ujrah ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan ketentuan dalam akad wakalah bil ujrah ini. Dalam ketentuan akad wakalah tersebut mengenai penerapan dalam bank syariah terdapat kodifikasi yang menjadi konsep terjadinya wakalah bil ujrah ini, antara lain yang pertama itu adanya akad wakulah atau wakil, yang kedua akad ijarah atau sewa menyewa, yang ketiga adanya upah atau pengupahan. Terus selanjutnya hal ini sesuai dengan fatwa di Dewan Syariah Nasional nomor 34 tahun DSN MUI garing 9 tahun 2002. Akad wakalah bil ujrah ini memiliki definisi di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujrah atau pengupahan fee. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi seperti itu. Terus yang ketiga ada contoh penerapan akad wakalah bil ujrah di bank syariah. Dalam akad wakalah bil ujrah ini di bank syariah ini terdapat dalam produk jasa transfer bank syariah. Jasa transfer merupakan proses transfer atau kiriman uang atau perpindahan sejumlah uang atau dana dari satu unit kerja bank, bisa kantor pusat, cabang, pembantu, dan lain sebagainya. Yang dalam proses ini, jasa transfer itu yang diterapkan adalah suatu rekening yang dimiliki nasabah itu memberikan amanat kepada bank syariah tersebut untuk mengirim atau mentransfer sejumlah rekening kepada orang lain yang menggunakan jasa bank syariah dari proses transfer atau pengiriman tersebut. Artinya contoh penerapan dari akad wakalah bil ujrah di perbankan syariah ini salah satunya itu bisa melalui proses transfer atau proses kiriman uang atau dana. Seperti itu. Terus selanjutnya pihak-pihak yang terlibat dalam proses jasa transfer, yang pertama nasabah pengirim atau remiter adalah pihak yang memberikan amanat kepada bank untuk mengirim uang. Terus yang kedua ada bank penerus transfer atau remiter bank, yaitu bank yang menerima perintah pengiriman perintah pengiriman dari nasabah. Yang ketiga ada bank pembayar. Bank pembayar ini merupakan bank yang melakukan pembayaran kepada pihak penerima. Yang keempat, nasabah penerima, artinya pihak yang menerima kiriman uang. Jadi nasabah penerima ini merupakan pihak yang dituju atau pihak yang nantinya akan mendapatkan kiriman uang tersebut. Seperti itu. Dan skema transfer bisa dilihat di PPT. Itu yang pertama, ada nasabah memberikan amanat kepada bank. Artinya nasabah kita melakukan transfer uang
kita melakukan transfer uang kepada bank. Kemudian nomor 2, bank mengkliringkan nota. Selanjutnya nomor 3, nanti setelah itu Bank Indonesia mengkreditkan rekening bank penerima. Yang keempat, nanti selanjutnya adalah bank penerima mengkreditkan rekening penerima. Artinya setelah BI mengkreditkan rekening bank penerima, nanti bank penerima tersebut akan mengkreditkan lagi rekening penerima tersebut kepada bank lain. Selanjutnya nomor yang terakhir, bank meminta fee atau imbalan kepada nasabah sebagai pembayaran atau upah jasa transfer pengiriman rekening nasabah. Jadi nanti di akhirnya itu bank bisa meminta imbalan atau upah karena sudah membantu pembayaran atau sudah melakukan pembayaran transfer pengiriman kepada nasabah. Artinya bank tersebut menjadi wakil dari nasabah tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.